A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Kita sedang membahas tentang al-faslur rabi' fi asalatil wujud wa i'tibariyatil mahiyah, ya. Beliau Allamah Tabatabai memulai fasal ini dengan ya pengalaman kita, ya, kita melihat, kita mengalami hal-hal di luar sana, kemudian yang real, yang nyata, kemudian kita mengabstraksikan dua konsep dari ya misalnya buku ini, dari handphone misalnya. Nah, kita mengabstraksikan dua konsep meskipun bukunya ya satu, handphonenya satu, begitu. Kita mengabstraksikan dua konsep, yaitu konsep mahiyah dan konsep wujud. Nah, kemudian beliau bilang bahwa para filsuf berbeda pendapat mengenai manakah yang asil dari keduanya. Keduanya ini merujuk kepada dua konsep tadi. Oke. Nah, dan asil di sini beliau tidak tidak definisikan, cuman kita nanti bisa melihat ya ciri-ciri asolah itu dari argumen-argumen yang beliau gunakan sebagai term tengah, ya. Dari term tengah yang beliau gunakan dalam tiap argumen itu kita bisa melihat sebenarnya apa ciri-ciri asolah itu, ya. Nah, dominannya ya asolahnya ya pasti hubungan antara wujud dan mahiyah, ya. Nah, tapi nanti kita akan lihat saat membahas lebih jauh argumen-argumennya. Nah, sekilas kalau kita lihat di cara, nah kalau nggak salah di Nihayatul Hikmah cara beliau juga begitu, ya. Mulai dari pengalaman sehari-hari kita, kemudian di situ kita mengabstraksi dua konsep, kemudian bertanya dua konsep ini manakah yang asil gitu, manakah yang real di luar sana, begitu, ya. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya di masyair, kemudian bahkan juga cara Mullah Sadra memulai atau mengenalkan masalah ini di Asfar, caranya beda, ya. Beliau langsung ke tesis intinya bahwa wujud itu real, mahiyah itu i'tibari. Langsung ke begitu cara dia mengantarkan masalahnya ini. Nah, kalau Allamah Tabatabai beda, dia mulai dari pengalaman kita, kemudian ke konsep, baru kemudian beliau merumuskan pertanyaannya, manakah di antara dua konsep ini yang betul-betul punya kenyataan konkret? Oke. Nah, makanya di situ kemudian jadi nyampur masalah asolah ini masalah apa? Masalah epistemologi, masalah korespondensi, atau ini masalah ontologi? Karena mulainya dari konsep gitu. Nah, kalau Sadra sejak awal dia bilang bahwa wujud itu real. Dia nggak bilang konsep wujud, enggak. Karena konsep wujud bagi Sadra, baik di Masyair ada, di Asfar juga. Jadi konsep wujud yang kita punya itu tidak berkorespon dengan realitas wujud. Gitu. Minimal tidak sepenuhnya lah. Ya, minimal tidak sepenuhnya gitu. Itu salah satu salah satu cara wujud menampilkan diri aja menggunakan konsep wujud. Tapi kita jangan bertanya apakah konsep wujud itu berkorespon sepenuhnya dengan realitas wujud. Itu udah jelas bagi Sadra. Itu bukan pertanyaan gitu. Oke. Nah, di sini Allamah Tabatabai kayaknya masih mempertanyakan itu, manakah di antara dua konsep ini yang real gitu. Nah, saya tidak tahu ini menunjukkan pergeseran bagaimana asolatul wujud itu di-frame gitu ya, dikerangkakan, dibaca, atau apa.
ya. Ini kita perlu memperlakukan teks-teks ini, ya meskipun ada kesamaan ya, tapi tidak bisa dibilang, "Wah ini Bidayatul Hikmah ini adalah ringkasan Asfar untuk abad 20." Nah, kita nggak bisa bilang begitu ya, secara sederhana ya. Seakan-akan Allamah Tabatabai itu cuman meringkas saja gitu dari entah dari, Syarhul Manzumah, Durarul Faraid kalau nggak salah, karyanya Sabzawari atau ini ringkesan dari Asfar saja, nggak sesederhana itu tentu saja ya. Nah, apapun ya kita, kita pahami dulu, masalah as-shalatul mahyah berdasarkan kerangka yang, Allamah Tabatabai kenalkan. Perkara nanti teman-teman mau, memperdalam, apakah, tafsir ini kurang lebih sejalan dengan sadra atau tidak, dan kalau misalnya tidak, bagaimana ini mesti dianggap, lah itu hal lain lagi. Itu, kajian lebih, lanjut lagi ya. Oke, apapun, di sini beliau menyebut 3 opsi, ya. Pertama bahwa di antara konsep wujud dan konsep mahiyah, yang asil, yang katakanlah yang mendasar, yang fundamental, yang real adalah wujud. Itu pendapatnya Al-Masya'un, para peripatetik. Dan di Asfar saya baru cek, Sadra merujuk secara spesifik di bab tentang as-sholatul wujud ini kepada Bahmaniyar At-Tahsil ya, muridnya Ibn Sina begitu. Ya, terlepas dari apakah nanti pandangannya siapa, Bahmaniyar Ibn Sina bisa dibawa ke sini, itu hal lain lagi ya. Nah, kemudian pandangan kedua dinisbatkan kepada Syekhul Isyraq ya, bahwa yang sejati, yang fundamental adalah mahiyah. Ada opsi ketiga, cuman kata beliau, kata Allamah, ini tidak dipegang oleh siapapun. Itu bahwa dua-duanya sama-sama fundamental, dua-duanya sama-sama asil. Nah, kata Allamah ini tidak bisa dipegang ya, tidak kredibel pendapat ini, karena nantinya kalau dua-duanya fundamental, maka setiap sesuatu pada saat yang sama adalah dua sesuatu. Satu objek pada saat yang sama adalah dua entitas. Nah, sebagaimana sudah saya singgung di pekan lalu, cara beliau mengkritik pandangan ini menunjukkan bahwa pendapat ini incredible ya, tidak bisa dipercaya. Ini mengasumsikan bahwa korespondensi satu konsep itu dengan satu entitas, yang tampaknya juga masih problematik. Apakah begitu korespondensi ya? Oke, yang pasti kemudian beliau bilang bahwa yang benar adalah pandangannya para peripatetik. Nah, argumen pertama yang beliau sebutkan adalah bahwa mahiyah itu sebagai mahiyah, dia setara hubungannya dengan ada dan tiada. Maksudnya dia bisa ada, bisa tidak. Ini nanti disebut imkan mahwi namanya. Kemungkinan bagi mahiyah. Agak beda dengan imkan wujudi ya, bahwa misalnya ini kemungkinan dari sesuatu yang sudah ada ya. Misalnya seorang yang kuliah S2 misalnya semester 3 dia berpotensi untuk lulus misalnya tahun ini atau tahun depan. Ya, itu kemungkinan dari sesuatu yang telah ada. Imkan wujudi. Benih saat kita menanam padi misalnya, kita tabur benihnya, kemudian dia berpotensi nanti berkemungkinan untuk tumbuh. Nah, itu imkan wujudi, karena biasanya ini disebut sebagai isti'adad biasanya. Kenapa? Karena ini adalah kemungkinan dari sesuatu yang sudah ada untuk merealisasi potensinya. Nah, kalau ini mahiyah sebagai mahiyah, ya ini murni murni dalam pengetahuan, belum real gitu ya. Nah, dalam arti belum real. Belum real secara eksternal. Nah, gitu. Nah, dia ini bisa ada, bisa tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, dia keluar ini melalui apa? Bagi Allamah, dia tidak mungkin melalui dirinya, karena kalau dia melalui dirinya, dia pada saat yang sama berarti dia setara dan tidak setara, inqilab nantinya. Oke. Karena itu, yang mengeluarkan dia mestilah wujud. Oke. Nah, kalau begitu berarti apa? Nah, ini ciri pertama dari asolah, yang mengeluarkan sesuatu dari kemungkinan menjadi real. Itu ciri dari asolah.
Oke. Sebagaimana beliau siratkan di dalam argumen yang pertama. Sekarang argumen yang kedua berkenaan dengan kejamakan dan predikasi ya. Burhanun akharu, burhan yang lain adalah al-mahiyatu masarul kasrati wal ikhtilafi bizzat. Al-mahiyatu, mahiyah itu adalah masarul kasrati, tempat munculnya kejamakan, wal ikhtilafi dan perbedaan bizzat dengan sendirinya. Oke. Jadi karena ada mahiyah persis karena mahiyah itu ya batas. Oke, dia batas. Ya balik lagi, mahiyah kan nanti isinya apa? Ya definisi ya. Jenuh dan diferensia, jadi dia membatasi apa yang di dalam dari apa yang di luar. Oke. Nah, maka dengan adanya batas ya, maka kemudian ada kejamakan ya. Ya sebagaimana ya kalau misalnya planet bumi ini, ya planet bumi ya satu, tanahnya ya benuanya macam-macam, terpisah-pisah. Tapi kemudian kita kasih dia batas i'tibari yang namanya kebangsaan. Nah, oke enggak? Gara-gara ada batas kebangsaan itu, maka negara-negara jadi banyak. Padahal batasnya i'tibari banget itu. Oke, itu i'tibari banget gitu. Nah, hal yang sama bisa dibilang tentang mahiyah. Mahiyah itu sebenarnya adalah batasan dari sesuatu, dan karena ada banyak batasan maka berarti ada ada kejamakan nantinya, ada perbedaan di situ. Nah, secara implisit beliau mau bilang sedangkan wujud adalah manatul wahdah, bisa dibilang ukuran kesatuan adalah wujud. Nah, sekarang falau lam yakunil wujudu asilan, kalau bukanlah wujud itu asilan, yang sejati, yang asil, maka ya lam tatahaqqaq wahdatun haqiqiyah, maka kesatuan sejati ya tidak bisa terrealisasi. Ya tadi itu karena wujud adalah prinsip kesatuan, prinsip kesamaan. Ya. Wala ittihadun baina mahiyataini, tidak juga kesatuan di antara mahiyah itu bisa terrealisasi kalau wujud tidak asil. Akibatnya apa? Kalau tidak terrealisasi kesatuan yang sejati dan persatuan di antara dua mahiyah, ya maka nanti falam yatahaqqaqil hamlu, maka tidaklah bisa terrealisasi al-hamlu, predikasi. Ya. Alladzi huwa, yang dia predikasi itu adalah al-ittihadu fil wujud, adalah kesatuan dalam wujud. Padahal wad-daruratu taqdi bi khilafihi. Ini modus Tolens apa ponen ya? Tolens kayaknya. Wad-daruratu, sedangkan pengetahuan kita yang pasti itu taqdi, meniscayakan bi khilafihi, dengan kebalikannya. Maksudnya apa? Predikasi itu mungkin, itu real ya. Ya lamnya yang tadi aja di negasi ya. Jadi predikasi itu terjadi. Kalau predikasi terjadi ya berarti apa? Ada kesatuan di antara mahiyah, dan berarti apa? Ada kesatuan yang sejati. Nah, kalau ada kesatuan yang sejati karena wujud itu adalah prinsip kesatuan, ya berarti wujudlah yang asil. Nah, bahasanya begitu ya. Jadi fal wujudu, maka wujud, huwa, dia adalah al asilu, yang asil. Nah, ini dia al maujudu bizzat. Jadi wujud itu ada bizzat, dengan dirinya. Wal mahiyatu, sedangkan mahiyah itu maujudatun, ada, bihi, dengannya atau melaluinya. Dhamir ha balik kepada al wujud ya. Jadi faktanya adalah kita punya predikasi. Nah, dalam predikasi ya tentu ada predikat, ada S, ada P. S adalah P. Oke. Nah, papan ini adalah kaca misalnya. Oke. Nah, dalam predikasi itu ada syarat, subjek dan predikat mesti beda ya. Ya kalau ya sedikit-dikitnya perbedaan dalam konsep ya, meskipun dalam realitas nanti satu. Ya.
papan adalah kaca, atau manusia adalah binatang berpikir. Binatang rasional, binatang yang berpikir. Ini secara konsep kan beda. Minimal ini udah perbedaan paling minimal ya. Yang ini global, yang ini rinci. Ya karena nanti manusia saat didefinisikan binatang genus berpikir adalah diferensianya. Nah, oke, yang ini adalah subjek, yang ini adalah predikat. Jadi ada perbedaan antara subjek dan predikat. Nah, tapi syarat yang lain adalah bahwa predikasi itu kan mau menyatukan. Kita mau mengatakan bahwa kaca ini, ciri-ciri kaca atau ya bahkan ya kaca itu ada pada papan. Oke nggak? Nah, dan juga binatang berpikir itu ada pada manusia. Nah, aspek perbedaan ini mahiyah. Dan gara-gara wujudlah maka kemudian predikat ini bisa dipredikasikan kepada subjek. Oke. Kalau sekedar mahiyah aja ya nggak bisa jadi predikasi. Manusia, binatang berpikir, papan, kaca, Oke. Nggak bisa jadi predikasi begitu. Nah, kalau di logika nanti ini berfungsi sebagai kopula adalah, tapi kalau dalam kenyataan aspek ontologis dari predikasi itu mau mengatakan bahwa predikat itu ada di subjek. Oke. Ya, kalau dalam kasus ini binatang berpikir ini bukan hanya ada di subjek tapi adalah subjek. Oke. Nah, sedangkan kaca, papan adalah kaca, ini mau mengatakan bahwa kaca yang adalah predikat ini ada di papan. Oke nggak? Nah, sebagai materinya, sebagai bahannya misalnya. Nah, dia mau mengatakan begitu. Nah, jadi kalau jadi ini mau mengatakan iya, ini entah gimana rumusannya yang makin enak. Kalau di teks ya, kalau wujud tidak, aku bingung masih mau menerjemahin asil ini apa ya, masa real ya. Ya udah, sementara kalau di terjemahanku aku nerjemahin sejati gitu, cuman kok kayak terlalu ideal. Di kata sejati itu di kita kayak terlalu ideal kayak gimana gitu ya. Ya oke, sementara kita pakai term Arabnya aja. Kalau wujud tidak asil, nah ya, maka tidak ada kesatuan sejati, tidak terjadi, lebih tepat, atau tidak real ya, kesatuan sejati hakiki, ya udah hakiki aja, dan kesatuan di antara mahiyah. Ya, oke. Nah, ini double ininya, premis satunya. Dan kalau tidak ada kesatuan ini, atau kalau tidak terjadi kesatuan, tersebut, maka predikasi tidak mungkin, jadi mustahil. Oke nggak? Nah, jadi gini. Ini premis 1. Nah, di premis 1 ini anteseden. Nah, kemudian ini konsekuen. Oke. Nah, konsekuen ini kemudian jadi anteseden lagi di sini, di bawah. Oke. Ini ya.
Ini turun ke sini jadi apa? Anteseden lagi. Nah, kemudian konsekuennya adalah yang ini, predikasi tidak mungkin. Oke, anteseden ini muqaddam, sedangkan yang ini tali. Tali ini kemudian jadi muqaddam lagi di sini dengan konsekuensi yang lain, tali. Nah, salah satu cara yang valid adalah entah mengafirmasi muqaddam, berarti wujud tidak hasil begitu, atau menegasikan konsekuen yang terakhir. Oke, menegasikan. Nah, caranya, strateginya di sini adalah menegasikan menegasikan konsekuensi yang terakhir. Padahal di premis 2 atau tetapi predikasi itu mungkin. Oke nggak? Menegasi karena di sini sudah negatif, saat kita negasikan jadi positif, maka kemudian kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya ya yang negatif semua dari awal itu jadi positif semua. Maka terjadi kesatuan hakiki dan kesatuan di antara mahiyah-mahiyah. Oke nggak? Dan kesimpulan akhirnya nantinya apa? Dan wujud apa? Wujud itu hasil. Nah, wujud itu hasil, wujud itu mendasar. Oke. Iltizamnya gimana? Nah, iltizam itu mulazamah. Nah, iltizam atau mulazamah ya. Mulazamah itu adalah hubungan antara muqaddam dan tali. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami bahwa kalau wujud tidak real, mengapa tidak terjadi kesatuan hakiki dan kesatuan di antara mahiyah? Kenapa? Oke. Nah, bayanul mulazamahnya kayaknya ya premisnya yang sebelumnya. Karena mahiyah adalah apa? Masharul kasrah wal ikhtilafi bidzat. Karena mahiyah itu adalah kriteria kejamakan dan perbedaan. Padahal, dan kita sekarang cuma punya dua pilihan. Ada wujud, ada mahiyah. Oke? Ada wujud, ada mahiyah. Wujud ini adalah prinsip kesatuan atau kesamaan. Sedangkan ini adalah prinsip apa? Kejamakan dan perbedaan. Oke? Nah, kalau wujud tidak hasil, yang berarti mahiyah, yang nantinya hasil, oke nggak? Berarti apa? Ya, yang ada hanya kejamakan murni aja. Oke. Dengan kata lain, ini kan aspek negatif ya, kalau wujud tidak hasil, ya nggak? Kalau dibahasakan pakai yang positif berarti kira-kira begini, kalau mahiyah hasil, kalau mahiyah aspek keapaan sesuatu itu yang fundamental, oke, maka apa? Maka terjadi atau kejamakan dan perbedaan absolut terjadi. Terjadi atau menjadi nyata gitu ya. Oke nggak? Ini premis satunya, yang ini sama yang ini. Oke. Nah, dan kalau kejamakan ini terjadi, kejamakan dan perbedaan absolut terjadi, kalau kejamakan dan perbedaan itu absolut gitu aja ya, maka predikasi tidak mungkin. Karena predikasi mengandaikan suatu macam kesatuan.
Oke nggak? Nah, ini premis satunya. Nah, premis dua mirip dengan yang ini, padahal predikasi itu mungkin. Oke? Nah, tapi nanti kesimpulannya apa? Mahia tidak hasil. Oke nggak? Jadi di sini sekarang as-sholatul wujud itu digunakan sebagai dipahami sebagai basis ontologis dari predikasi. Jadi halaman itu berangganya dari menganalisis predikasi itu Pak untuk menunjukkan salah satu argumentasi. Ya tentu basisnya dari sini dulu, kesatuan kejamakan. Artinya asumsi wujud ini sudah asumsi kesatuan. Iya, ya sejak awal, sejak kita bahas distingsi antara wujud dan apa, wujud dan mahiyah itu kan memang udah clear ya begitu ya. Karena mahiyah itu sumber kejamakan, sedangkan wujud itu adalah aspek kesamaan. Berarti kalau kayak gitu, Berarti apa? di dalam diri mahiyah atau pada mahiyah itu memang dia yang mewujudkan atau menciptakan kejamakan itu atau perbedaan. Ya, implikasi bisa dibilang. Implikasi, lazim. Ya. Implikasi dari mahiyah itu adalah kejamakan. Ya, nyatanya ada banyak mahiyah toh. Iya, iya. Ya. Dia batasan soalnya, sejak awal. Pak, gitu Pak. Kalau mahiyah hasil, maka kejamakan dan pembatasan absolut terjadi. Pembatasan absolut terjadi. Perbedaan. Ya, perbedaan antara satu mahiyah dan mahiyah lain. Saya kira pembatasan absolut itu jadi kesatuan. Oh enggak, perbedaan. Ya, perbedaan, ya maksudnya bahkan mungkin bukan cuma perbedaan, tapi juga keterpisahan jadi absolut. Kalau mahiyah yang mahiyah yang sejati, yang real gitu. Jadi predikasi bahwa misalnya tutul spidol ini hitam itu jadi apa? Jadi mental aja, itibari aja, subjektif aja gitu. Karena kenyataannya tutup ini, dalam kenyataan antara hitam dan tutup ini tidak betul-betul terjadi penyatuan begitu. Kalau yang ada adalah apa? Kejamakan dan perbedaan absolut. Oke. Nah, tetapi kita kenyataannya terjadi kesatuan, ada predikasi. Oke. Nah, kalau terjadi kejamakan, perbedaan, dan bahkan juga keterpisahan absolut, kita nggak bisa bilang bahwa tutup ini hitam dong. Nggak bisa jadi predikasi begitu. Nah, tapi persis karena kita bisa mengatakan bahwa warna hitam ini berada pada tutup spidol ya, maka di situ ada aspek yang menyatukan dua mahiyah ini, mahiyah kehitaman dan mahiyah tutup spidol. Oke nggak? Nah, jadi ini sebagai basis sebagai basis ontologis dari predikasi. Ini aku perlu foto. Nanti saat aku nulis ngetik lagi enak. Aku nggak perlu mikir lagi. Aku tulis untuk apa? Di komentar ya. Nah, oke. Kemudian sekarang burhan ketiga. Oke, jadi kalau di burhan kedua ini, ciri asolahnya adalah apa? Menjadi basis ontologis bagi kemungkinan predikasi. Kalau diteruskan, ini kayaknya begini. Kalau diteruskan ya implikasinya, mengapa predikasi ini kok tiba-tiba muncul di sini gitu? Ya kan? Kayaknya kalau diteruskan jadi begini. Kalau predikasi
kan di sini bilang predikasi tidak mungkin, ya nggak? Kalau predikasi tidak mungkin, maka pengetahuan juga nggak mungkin. Kayak koma-koma tadi itu. Iya. Jadi Oh. tasdik nggak mungkin. Iya, paham. Oke. Iya. Nah, tasdik nggak mungkin gitu, predikasi dan pengetahuan. Kalau yang tautologi itu jadi pengetahuan nggak sih? Ya, tautologi ya minimal dia menegaskan bahwa sesuatu adalah dirinya minimal. Oke. Oke. Jadi pengetahuan itu hanya mungkin kalau basis realitasnya adalah wujud, bukan esensi, begitu. Oke. Kalau diteruskan bisa begitu. Nah, cuman beliau nggak menuliskannya begini ya. Ya nggak apa-apa. Nah, di ciri ketiga, sekarang burhan ketiga ya. Burhanun akharu, burhan yang lain adalah al-mahiyatu tujadu biwujudin kharijiyin. Mahiyah itu tujadu ada biwujudin khariji, dengan wujud eksternal. Ya. Maka fatatarot tabu, maka kemudian jadi semacam mengikuti gitu ya, terimplikasikan bisa alaiha, kepada mahyah, asaruha, efek-efeknya. Kalau aku membahasakannya biar enak, entah tepat atau enggak ya, ini jangan bahasa tatarot tab alaiha ini ada implikasi filosofisnya ya, tapi aku nggak tahu sementara ini, belum ngeh ya. Nah, jadi biar aku terjemahkan bebas, biar enak aja, sementara ini aku terjemahkan mahiyah ada dengan wujud eksternal sehingga dia bisa memproduksi efek-efeknya, atau sehingga darinya muncul efek-efeknya. Ini lebih dekat sih yang terakhir ya, darinya muncul efek-efeknya ya. Ini bahasa-bahasa begini jangan diremehkan ya, karena kalau misalnya di bab kausalitas nanti di pandangan Asy'ariyah, kata Asy'ariyah itu Tuhan jangan dibilang menciptakan pembakaran melalui api, bukan. Itu seakan-akan Tuhan butuh alat untuk membakar gitu, bukan. Tapi Tuhan menciptakan fenomena pembakaran di saat api menyentuh kertas misalnya. Jadi indahu la bihi, begitu. Jadi poin gue adalah jangan remehkan satu kata gitu ya, indahu la bihi. Indahu itu krusial bagi mazhab Asy'ari. Nah, aku nggak tahu apakah tatarattab alaiha ini juga ada aspek krusialnya. Nah, itu aku belum ngeh ya. Nah, jadi kalau terjemahan yang paling mendekati sementara ini adalah bahwa dia itu darinya muncul efeknya, gitu aja mungkin ya. Atau kalau lebih aktif lagi terjemahnya adalah mahiyah memproduksi efeknya. Ya. Kemudian watu jadu, dan dia mahiyah itu juga ada bi'ainiha, ya mahiyah itu sendiri, biwujudin dhihniyin, dengan wujud dhihni. Ya, dengan wujud mental, kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Dan di saat dia ada dengan mode mental, fala yatarattabu alaiha, maka tidak muncul darinya syai'un, satupun, mintil kal asar, dari efek-efek yang eksternal itu. Oke, dari efek-efek yang eksternal itu. Oke, ya gampangannya duit yang real atau yang di rekening, ya itu bisa bikin kita beli kopi tuku, ya enggak? Nah, tapi duit yang dalam pikiran, ya bisa membeli kopi sih, tapi kopinya juga kopi dalam pikiran. Faktualnya beda. Oke, enggak? Faktualnya beda. Ya itu aja gitu. Nah, api misalnya yang di luar betul-betul bisa membakar buku ini.
Oke nggak? Tapi api yang di dalam pikiran kita itu tidak bisa membakar. Ya kecuali juga bukunya buku mental. Kemudian kita bayangkan sendiri dan seterusnya ya nggak? Oke, ini fenomenanya. Oke, apa pentingnya fenomena ini? Bagaimana fenomena ini bisa berkontribusi katakanlah ya? Bisa menjadi evidence untuk as-sholatul wujud. Nah, ini penalarannya kata beliau. Falau lam yakun al wujudu huwal asil, kalau wujud bukan yang asil, bukan yang mendasar, wa kanatil asolatu lil mahiyah, dan kemendasaran itu untuk mahiyah, ya padahal wahiyah dan dia mahiyah itu mahfuzatun, terjaga, maksudnya tetap sama ya. Ya, mahiyah sejauh dia ada di luar, ya definisinya atau esensinya apa ya sama sebagaimana yang kita pahami dong. Oke enggak? Jadi sama fil wujuda ini di dalam dua wujud itu. Nah, ya maka apa? Lam yakun, tidak ada farkun, perbedaan bainahuma, di antara dua. Nah, ini huma ini bisa kemana ini? Bisa ke wujud eksternal, bisa wujud zihni, bisa juga ke al-mahiyah yang ada di realitas eksternal, dan bisa juga dan mahiyah yang di realitas mental. Bisa juga ke situ. Nah, kita nggak clear nih kemana ini. Baliknya huma ini. Kayaknya mahiyah sih. Mahiyah yang ada di realitas eksternal yang bisa memproduksi efek, dan mahiyah yang ada di wujud mental yang tidak bisa memproduksi efek. Ada perbedaan di situ, ya nggak? Nah, padahal watali, sedangkan ketiadaan perbedaan di antara mahiyah eksternal dan mahiyah mental itu, ketiadaan perbedaan atali itu batilun, itu keliru. Maka fal muqaddamu, maka antecedennya juga misluhu. Ini sama strateginya. Ya, menolak konsekuensi maka berarti, atau menegasi konsekuensi berarti menegasi apa? Anteceden gitu ya. Sama strateginya. Ini masalah produksi efek ini cukup penting, ditekankan kadang oleh Sadra ya, bahwa realitas wujud itu adalah apa? Asolah itu kadang sering dikaitkan dengan mansya'iyatul asar, bahwa dia menjadi sumber dari efek-efeknya. Gitu. Salah satu ciri asolah begitu. Jadi nah, faktanya atau fenomenanya, mahiyah ekstramental bisa memproduksi efek. Oke. Sedangkan mahiyah mental, mahiyah dalam pikiran, tidak bisa memproduksi efek. Mungkin lebih tepat efek eksternal ya, dan tidak bisa memproduksi efek eksternal yang sama itu juga kan tilkal asar tadi ya enggak? Ya, oke, efek eksternal. Nah, kemudian yang ini juga sama, efek eksternal. Karena bagaimanapun nanti sebagai konsep ya, mahiyah itu memproduksi efeknya juga, yaitu efek pengetahuan bagi kita, efek kesadaran. Oke. Efek kesadaran gitu. Kayak apapun. Yang pasti fenomenanya demikian. Nah, sekarang penalarannya. Kalau mahiyah asil, oke, maka
tidak ada perbedaan antara mahia ekstramental ini satu kata ya, dan mahia mental. Oke enggak? Nah, ini premis satunya. Antecedent. Yang ini konsekuen. Oke. Nah, premis 2. Nah, ternyata atau tetapi ada perbedaan. Oke. Nah, ini perbedaannya bisa dan tidak bisa. Oke. Ini perbedaannya. Perbedaan di antara keduanya. Nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya mahia tidak asil. Oke, perhatikan bahwa tesis dari pasal ini adalah bahwa wujud itu asil dan mahia itu i'tibari, oke enggak? Jadi ada dua klaim di situ. Dan dua klaim ini bisa dibilang saling menegasi. Oke enggak? Wujud asil satu, mahia tidak asil. Oke enggak? Ini kontradiktif atau kontraris lebih tepat karena subjeknya beda ya. Nah, ini bukan kontradiksi ya, tapi kontraris. Kalau kontraris itu berarti ada kemungkinan dua-duanya sama-sama salah. Oke, ada kemungkinan dua-duanya sama-sama salah. Karena ini kontraris bukan kontradiksi. Kalau kontradiksi itu wujud asil dan wujud tidak asil, itu kontradiksi. Oke. Nah, tapi kalau begini, ini bisa apa? Ada kemungkinan keduanya sama-sama salah. Ya. Apapun. Dalam filsafat, sekali lagi, satu tesis, satu kesimpulan perlu argumen tersendiri. Oke. Nah, sekarang cara berargumen Alamah itu bukan minimal di sini ya, yang sekarang ini. Kayaknya yang tadi juga sih sekilas ya, yang ciri nomor 2 itu argumen nomor 2 itu mengatakan kalau mahia asil maka tidak bisa, maka predikasi tidak mungkin, ya enggak? Tapi karena predikasi mungkin maka mahia tidak asil, oke? Ya, kira-kira gitu. Nah, ini cara mengargumentasikannya beda. Perlu dibuat argumen terpisah ini. Kalau memberikan argumen ke wujud asil ini seakan-akan membangun pertahanan. Oke, karena ini ya posisi kita dan kami mau mempertahankan ini. Sedangkan kalau mengatakan bahwa yang mahia tidak asil, yang ini adalah pendapat lawan bahwa mahia itu asil, enggak? Kemudian kita mau mengatakan, oh enggak kok, mahia tidak asil kok, mahia tidak mendasar. Nah, ini adalah mode menyerang bisa dibilang. Oke. Jadi mengatakan bahwa pandangan yang berlawanan dengan ini salah. Nah, dua mode ini ya sebagaimana di sepak bola ya, perlu menyerang dan perlu bertahan. Jangan menyerang terus nggak bertahan ya kebobolan, tapi jangan bertahan melulu doang juga ya, jebol juga. Ya. Nah, tapi secara filosofis nggak cukup kita mengargumentasikan bahwa lawan kita salah. Oke? Nggak cukup. Kita juga mesti mengatakan bahwa pandangan saya benar. Kalau perlu juga berikan alasan pendapat yang ketiga tidak mungkin ada pendapat ketiga dalam hal ini. Artinya benar-benar ditegaskan gitu. Ya, segala kemungkinan mesti ditutup, blok gitu. Kemungkinan serangannya tutup semuanya. Oke.
Nah, ini mode apa? Mode philosophical combat ya. Nah, oke, sekedar digresi sebentar, penyimpangan sebentar. Kalau kita lihat secara ini logis, minimal kan ada 4 opsi paling. Aku udah nyebutin belum ya pekan lalu ya? Udah ya. Minimal ada beberapa opsi kan ya, bahwa wujud asil, mahia tidak, kemudian dua-duanya asil atau dua-duanya tidak asil juga sama sekali misalnya. Oke. Nah, salah satu opsinya yang bahwa dua-duanya sama-sama asil itu saja Al-Lamah kasih argumen begitu doang gitu. Yang bagi kita kok kayaknya nggak cukup ya, ditolak begini saja nggak cukup gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama tidak real, ya berarti kita nggak tahu apa-apa misalnya. Bisa. Ya nggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu kerumitan ini filsafat ya. Oke, apapun. Balik ke sini. Jadi ini namanya semacam qiyasul khulf ya. Kita mulai dari asumsi bahwa mahya asil, mahya itu yang fundamental, tapi di kesimpulan kemudian kita tolak asumsi ini. Kenapa? Karena karena konsekuennya keliru. Oke. Nah. Oke. Sekarang kalau argumen yang sama sekarang, kalau mau digunakan untuk mendukung as-sholatul wujud, bahwa wujud asil, ini bisa nggak? Gimana caranya? Ini kan untuk menolak mahya asilnya nggak? Nah sekarang bagaimana fakta yang sama ini bisa nggak digunakan untuk mengatakan bahwa wujud asil? Bisa nggak? Antecedennya diubah. Mesti dong. Gimana nanti caranya dengan ini yang sama, dengan premis yang sama ini, dengan fenomena yang sama ini, kesimpulannya nanti bukan hanya mahya tidak asil, tapi wujud yang asil. Kalau mahya tidak asil, nah itu muter-muter di sini aja. Nah, bisa nggak? Kalau wujud asil maka ada perbedaan. Kalau wujud asil maka ada perbedaan Antara mahya, Kesatuan dong. ya oke, maka ada perbedaan antara mahya instrumental dan mahya mental. Premis duanya mau ngapain? Ada perbedaan, nggak bisa, itu nggak valid. Kalau digantungkan itu Apa? kalau wujud asil maka terjadi kesatuan antara Ya tetap aja nggak bisa, nggak valid. Secara logika nggak valid kalau kita bilang begini. Kalau apa? Wujud asil. Berarti sebenarnya premis itu belum membuktikan kalau wujud hasil. Belum, kan ini. Mungkin wujud hasil gitu Mas. Iya. Ini cuman menambah. Ini dalam satu arti karena ini tidak mengargumentasikan as-sholatul wujud secara langsung. Ini cuman menambah kemungkinan bahwa as-sholatul wujud itu menambah kemungkinan logisnya aja. Ini dalam satu arti ya yang dia lakukan adalah ngeblok salah satu pintu masuk untuk mengatakan apa? As-sholatul mahiyah, udah. Tapi belum secara langsung menunjukkan wujud itu asil. Bedakan sekali lagi dua mode dalam argumen ya, argumen menyerang atau argumen bertahan. Nah, kalau ini argumen menyerang. Seakan-akan kalau betul ya bahwa mahiyah asil itu pandangannya Syekhul Isyraq, ini sekarang seakan-akan kita bilang Syekh kulon nuwun gitu ya, kita bilang pandangan jenengan itu nggak pas, bahwa mahiyah asil itu nggak pas. Kenapa? Karena begini. Oke, nggak apa-apa, mungkin gitu kata Syekhul Isyraq. Oke, nggak apa-apa, tapi silahkan tunjukkan bahwa wujud asil. Ya itu perlu argumen lain dong selain ini. Oke, coba kita ini yang sama ya. Ini
kita menantang diri sendiri ya, challenge gitu. Bisa nggak fakta yang sama digunakan untuk mendukung wujud asil? Misal, kalau wujud asil, maka ada perbedaan antara apa? Mahiyah ekstramental dan mahiyah mental. Ini premis 1. Premis 2 apa? Mau ngapain? Kalau kita bilang wujud asil, dia nggak jadi kesimpulan dong. Perlu argumen lain juga. Enggak? Kalau di premis 2 kita mengafirmasi, oh ternyata memang ada perbedaan, ya itu nggak valid penalarannya. Oke? Ingat ya, yang valid kalau di model ini adalah di penalaran model begini, afirmasi anteseden. Ini di premis kedua ya. Di premis kedua afirmasi anteseden, maka kemudian di kesimpulan ngapain? Ya afirmasi konsekuen. Oke. Ini opsi A. Kalau di model penalaran begini. Opsi B-nya adalah negasi konsekuen. Baru kemudian negasi juga anteseden. Nah, model kedua ini yang di sini dibilang apa? Watali batilun. Nah, ini kita bilang konsekuensinya ini negatif, maksudnya salah. Maka fal muqaddam misluhu, maka antecedennya juga salah. Yang ini. Aku sering bolak-balik yang mana modus ponen, mana tolen. Kayaknya ini ponen sih. Ponen, tolen kalau di term Latin. Oke. Oke, satu argumen lagi ya. Argumen yang keempat. Berarti hanya menambah kemungkinan-kemungkinan aja. Ya, argumen ini berfungsi menambah kemungkinan bahwa as-sholatul wujud itu benar gitu kira-kira. Tapi belum secara langsung ya. Gitu. Burhanun akharu, burhan yang keempat. Al-mahiyatu, mahiyah ini mirip dengan tadi, dengan yang argumen pertama ya. Cuman kalau yang pertama itu kepada wujud al-adam, yang ini sekarang kepada ciri-ciri hal-hal yang ada ya. Ini ciri-ciri wujudiyah bisa dibilang ya, ciri-ciri ya wujud ya, sesuatu yang real. Al-mahiyatu mahiyah min haitsu hiya, dari segi dia itu maksudnya sebagai mahiyah ya. Itu tastawi setara nisbatuha relasinya ila taqaddumi wa ta'akhuri. Taqaddum ini prioritas, wa ta'akhuri a prioritas. Kalau aku menerjemahkan keterdahuluan dan keterakhiran. Oke. Biar lebih nyambung aja sama bahasa Arabnya. Wasyiddati wa du'afi. Wasyiddah intensitas, wa du'af dan kelemahan. Wal quwwati wal fi'li, dan potensialitas dan aktualitas. Ini adalah aspek-aspek yang nantinya jadi taskik kalau di Ibn Sina. Ya. Taskik dari segi taqaddum dan ta'akhur, taskik dari segi syiddah wa du'af, taskik dari segi al-quwwah wal fi'l ya. Nah, lakinnal umural mawjudata, tetapi hal-hal yang ada fil khariji, di realitas eksternal itu mukhtalifatun, berbeda fi hadhil awsafi, di dalam sifat-sifat ini. Jadi sedangkan mahiyah sebagai mahiyah itu setara
dalam keterdahuluan, keterakhiran, dalam intensitas dan kelemahan, dalam potensialitas dan aktualitas. Tetapi hal-hal yang ada di luar itu berbeda-beda dalam masalah ini. Oke nggak? Berbeda-beda dalam masalah ini. Ya. Ya. Timnas sebagai timnas misalnya, ya bisa juara bisa enggak, bisa juara Pildun, bisa juara enggak. Oke nggak? Nah, tetapi kansnya Spanyol misalnya dan kansnya Argentina untuk menang, nah itu potensinya beda dong. Yang nanti potensi dan aktualitas untuk menangnya atau intensitasnya atau kelemahan untuk menangnya terwujud di apa? Di dalam prediksi misalnya. Ya enggak? Kan nggak bisa kita memprediksi nanti akan 0-0 seterusnya di final. Kan nggak bisa, itu mah bukan prediksi. Ya. Karena harus ada yang menang toh. Ya enggak? Nah, cuman misalnya kita bilang potensinya Spanyol untuk Piala Dunia, untuk menang Piala Dunia lebih besar misalnya. Misalnya, ya kan? Oke, enggak. Kalau saya sih yang penting bukan Argentina aja udah. Ya. Aduh. Kalau perlu malah Tanjung Verde, sayangnya udah pulang ya. Oke. Tapi ya timnas sebagai timnas ya. Ya Mahia sebagai Mahia ya nggak ada kansnya. Ya nggak, ya setara aja gitu. Setara. Gitu. Nah. Jadi fa ba'duha sebagiannya itu mutaqaddimun terdahulu, au qawiyun atau kuat, kal illah sebagai ilat. Seperti apa? Sebab. Wa ba'duha dan sebagiannya yang lain, ini balik ke mahiyah ya. Itu bi khilafi dzalika, bertentangan dengan itu. Kal ma'luli seperti akibat. Wa ba'duha sebagiannya itu bil quwwati potensial, wa ba'duha bil fi'l dan sebagiannya lagi telah aktual. Okay. Sebagian dosen adalah profesor secara potensial, nah sebagian dosen yang lain adalah profesor secara aktual misalnya. Oke. Okay. Nah, cuman ya profesor aja gitu, jangan diasosiasikan dengan ilmu ya kalau sekarang. Nah kalau dulu Syekhul Akbar, itu memang Syekh Akbar banget gitu, ilmunya memang Akbar banget gitu ya enggak? Atau Syekhul Rais, nah itu apa the prominent master. Wah ini memang the prominent master di zamannya, bukunya memang menjadi bukti gitu ya. Ya kalau sekarang profesor ya profesor aja, kita perlakukan dia ya seperti Mahia sebagai Mahia ya. Netral aja, profesor sebagai profesor ya, dia setara di antara ilmu dan tidak berilmu gitu. Kalau dulu ya Syekhul Rais atau Hujjatul Islam, profesor di Madrasah Nizamiyah, wah udah pasti agung gitu ya, mantep gitu ilmunya ya. Nah sekarang mah beda lagi ya. Kira-kira gitulah ya. Nah sekarang kita ini kan semacam observasi, enggak? Ini kan semacam observasi kita terhadap kenyataan dan juga terhadap ciri-ciri mahiyah sebagai mahiyah. Pertanyaannya adalah bagaimana dari sini sekarang kita bisa sampai ke kesimpulan tertentu terkait as-shalatul wujud atau mahiyah. Nah ini penalarannya. Falau lam yakun al-wujudu huwal asila kana ikhtilafu hadhis sifati mustanidan ilaiha. Ini gimana nih? Rumusannya kok bisa jadi begini? Kalau wujud itu bukan yang asil, bukan yang mendasar, bukan yang real, maka adalah ikhtilafu hadhis sifat, perbedaan ini sifat-sifat itu mustanidan bersandar ilaiha kepada mahiyah, padahal wahiyah sedangkan mahiyah itu mutasawiyatun nisbati, setara relasinya ilal jami' kepada
semuanya. Berarti ini seakan-akan mengatakan yang setara itu tidak setara, kontradiktif dong. Oke. Hadza khulfun. Nah, ini ya kontradiksi ya. Wa hunaka, dan di sana ada hujajun. Hujah-hujah ukhra yang lain, mazkuratun, yang disebutkan fil mutawwalat, dalam kitab-kitab yang panjang. Kitab-kitab babon yang panjang. Nah, ini kita yang agak mau merekonstruksinya aja agak susah, gimana ini mengatakan merekonstruksi argumennya gitu. Ini tadi udah di foto ya? Baca budaya pakai kisinya pakai kisah. Emang begitu, baca teksnya begitu. Nah, ini kayak ini nih, ini kan rumusannya Allamah kan tidak se-eksplisit ini, ya enggak? Tadi kayak apa, lam yakun farqun bainahuma, huma aja kita udah ada kemungkinan ke mahiyah, bisa ada kemungkinan ke wujudnya, ya enggak? Nah, di saat aku nyatakan begini, ini sebenarnya sudah tafsir. Ini sudah rekonstruksi. Oke. Tapi seandainya kita hadirkan Allamah di sini, melihat tafsiran ini gimana Pak? Jangan-jangan ikut bikin juga. Tapi yang Asad tuh suka bilang gini kan Pak. Udah, saya tanya dulu lah sama Allamahnya. Nah, itu nggak tahu dah gimana itu kan. Ya, semoga aja beliau bilang lumayan juga ini cowok Madura gitu. Lumayan juga ini dosen UIN gitu. Belajar lagi sana paling gitu. Oke. Nomor 1. Kalau wujud tidak hasil, maka perbedaan hal-hal maujud, maksudnya yang ada di realitas eksternal ya. Perbedaan gini aja deh, entitas ekstramental. Perbedaan dalam apa? Dalam tadi itu, dalam keterdahuluan dan keterakhiran. Kemudian apalagi intensitas dan kelemahan dan potensialitas dan aktualitas. Nah, maka perbedaan ini berasal dari mahiyah mustanidan ilaiha. Oke enggak? Nah, premis 2 yang beliau di sini merumuskannya sebagai apa? Wahiyya mutasawiyatun nisbati, ya enggak? Nah, cuman sekarang demi keperluan konsistensi premis ini kita mesti bilang perbedaan tersebut tidak berasal ingat ya, kata-katanya mesti mirip ya, jangan beda. Nah, baru nanti saat ditanya mengapa tidak berasal dari mahiyah, kita kasih alasan yang tadi. Karena mahiyah sebagai mahiyah setara. Oke enggak? Nah, baru kita kasih alasan di sini, ya.
kita kasih karena dia setara relasinya dengan sifat-sifat tersebut. Oke. Baru nanti kesimpulannya apa? Wujud apa? Asil. Sekali lagi, ini dengan asumsi hanya ada dua pilihan, wujud, mahiyah. Wujud asil, mahiyah tidak. Oke. Seluruh argumen ini dibangun di atas asumsi itu, di atas pengandaian bahwa semua kemungkinan yang lain bahwa wujud dan mahiyah sama-sama asil, wujud dan mahiyah tidak sama-sama tidak asil misalnya, atau wujud asil di sebagian dan mahiyah asil di sebagian yang lain misalnya, itu semua telah diblok, jadi tinggal sisa dua ini. Nah, baru argumen ini berlaku. Oke. Makanya pilihannya cuma dua, antara wujud sama mahiyah aja gitu. Kalau wujud tidak asil, maka perbedaan ini dalam hal-hal ini mesti berasal kepada mahiyahnya. Tetapi karena mahiyah sebagai mahiyah itu setara, yang berarti apa? Ya dia tidak berbeda-beda di antara apa dalam keterdahuluan intensitas dan potensialitas ini, ya maka perbedaan itu mesti diasalkan kepada apa? Wujud. Nah, di sini sekarang ciri asolahnya adalah apa? Bahwa apa yang asil itu, apa yang sejati, yang real itu menjadi basis ontologi sebagai apa? Perbedaan dalam tiga klaster sifat ini. Okay. Menjadi basis ontologi sebagai perbedaan dalam tiga klaster sifat, taqaddum wa ta'akhur, syiddah wa du'af, kemudian quwwah wal fi'al. Nah, kalau kita rangkai ya, kita rangkai sekarang. Jadi Al-Lamah itu membayangkan di sini, oke, ini kan ada 4 argumen. 4 argumen ini sebagian diniatkan untuk mengkritik pandangan bahwa mahiyah itu asil, sebagian lagi digunakan untuk mendukung secara langsung pandangan bahwa wujud itu asil. Oke. Ini dalam konteks argumen. Tetapi paragraf-paragraf yang sama, argumen yang sama ini sekarang bisa kita baca juga untuk melihat hubungan antara wujud dan mahiyah menurut Al-Lamah. Oke, jadi kalau di argumen pertama clear ya, wujudlah yang mengeluarkan mahiyah dari batas dari ranah kesetaraan. Oke, kemudian di argumen kedua, wujudlah yang nantinya menyatukan keragaman mahiyah dalam kesatuan predikasi misalnya. Oke enggak? Sehingga predikasi dan pengetahuan menjadi mungkin. Kemudian wujudlah, tampaknya yang mau Al-Lamah bilang ya, wujudlah yang nanti membuat mahiyah itu bisa memproduksi efek di realitas ekstramental, atau mungkin bisa dibilang begini, wujud itu memberikan atau memampukan mahiyah mempunyai efek tertentu di realitas ekstramental dan mempunyai efek lain di realitas mental. Efeknya agak beda, meskipun sebagian ada yang sama. Oke. Nah, di yang keempat, di argumen yang keempat, wujudlah nantinya juga yang menjadi basis bagi perbedaan mahiyah di dalam apa? 3 klaster sifat tadi. Oke enggak? Gara-gara itulah maka wujud itu asil. Berarti baru terbuktikan di argumentasi ketiga itu, Pak, terkait wujud itu asil. Sekali lagi ini by implication ya, implikasinya. Implikasi keseluruhan dari keseluruhan argumen ini, Al-Lamah mau bilang begitu. Oke. Tapi ya balik lagi satu-satu, argumen manakah yang betul-betul secara langsung mendukung wujud asil? Wujud yang argumen pertama kayaknya ya.
Karena di situ beliau bilang al-wujud huwal mukhrij laha an haddil istiwa. Ya, yang mengeluarkan mahiyah dari batas kesetaraan. Yang kedua itu ya ini perlu baca lagi nih. Ini argumen langsung atau enggak langsung ini. Kalau yang ketiga menurutku cukup jelas ya, itu bukan argumen langsung. Itu argumen untuk ya tesis sebaliknya bahwa mahiyah lah yang hasil yang real. Yang ke ini argumen langsung. Oke, argumen langsung. Nah, cuman sebenarnya kalau mau lebih, ini kan kita mengidentifikasi, oh ini argumen langsung untuk mendukung ini, yang ini argumen tidak langsung, atau yang ini argumen bertahan untuk membangun ininya, fondasi sistem kita. Ada satu lagi argumen menyerang, ya enggak? Nah, ini namanya bertahan dan menyerang, tentu harus ada dua pihak dong. Oke enggak? Kalau enggak ya kita mau bertahan dan menyerang, bertahan dari siapa dan menyerang siapa ya. Nah, kalau mau lebih clear lagi sebenarnya kita perlu kita perlu lihat juga argumen-argumen lawan-lawannya. Dengan siapa dia berdialog? Atau setidaknya dengan siapa dia merasa berdialog? Ya karena bahasanya saja di sini nusibah ilal isyroqiyin misalnya, kan belum tentu Syekhul Isyraq berpendapat mahiyah real. Mullah Sadra yang membacanya begitu, sehingga nanti dia menyusun argumen untuk mengkritik pandangannya Suhrawardi misalnya. Tapi bang di Suhrawardi sendiri terletak pandangan seperti itu atau nggak? Dia konteksnya itu ngomong tentang wujud itu sebagai konsep yang i'tibari. Yang nantinya Mullah Sadra juga bilang sebagai konsep wujud itu memang tidak korespon betul dengan kenyataan. Gitu. Maksudnya makna i'tibar di sini harus diperjelas juga. Ya, kalau itu makna i'tibar itu halaman dijelaskan di bab epistemologi. Itu di halaman 186 ya. Marhalah ke-11, fasal ke-9. Ilmu husuli itu terbagi kepada hakiki dan i'tibari. Beliau menjelaskan, kalau di sini malah beliau bilang begini loh, dan ini mengisyaratkan ke ininya Sadra ya. Beliau bilang begini, bahwa konsep wujud itu sebenarnya adalah konsep i'tibari. Nah itu Pak. Oke, kenapa dibilang konsep i'tibari? Karena cara dia gimana bilangnya? Teksnya sih bilang haisiyatu misdaqiyah haisiyatu annahu fil kharij, di mana mode kenyataannya adalah mode bahwa dia eksternal kal wujud. Yang terpenting adalah fala yadkhulu dzihna, maka dia nggak pernah bisa masuk ke dalam pikiran. Oke, beda dengan mahiyah itu memang dia bisa masuk ke dalam pikiran. Kita bisa menerimanya begitu. Kalau wujud enggak. Nah, pertanyaan kalau gitu, kalau konsep wujud itu i'tibari lah, terus konsep yang kita perdebatkan sekarang ini apa? Saya ngerasa Pak, ini di awal Syekh Isyraq ini yang di footnote tuh kayaknya beliau bukan ngerujuk ke langsung ke kitabnya, tetapi taklikotnya si Mullah Sadra terhadap, mungkin saya ngerasa di syarahnya yang beliau kutip, bukan di teks. Saya pernah curiga di Berdamat Pak. Apa? Berdamat mungkin perdebatan itu dimulai. Bisa. Karena soalnya saya sempat membaca salah satu subbab itu Berdamat secara jelas subbabnya bilang wujud i'tibar mahiyah hasil. Jadi mungkin ngerujuknya ke situ Sadra, mungkin. Ya, makanya. Ya bisa. Tapi kemudian biar fair ya, aku harus sebutkan juga term i'tibari kata Alama kemudian itu juga punya makna lain. Ya, kalau tadi kan lawannya i'tibari adalah hakiki ya enggak. Nah, sekarang ada i'tibari itu lawannya asil gitu. Tapi poinnya adalah secara epistemologi ya tadi itu bahwa realitas wujud itu tidak bisa dikonseptualisasi. Nah, lah ini gimana ini yang kita baca di awal bab as-shalatul mahiyah ini? Ya kan? Tawarannya Alama kalau nggak bisa dikonseptualisasi itu Pak. Kenapa? Tawarannya Alama Pak kalau konsep wujud. Ya ini dibilang fala yadkhulu dzihn itu. Dan sesuai dengan pandangannya Sadra di Masyair.
Iya. Sama di Asfar juga bilang begitu. Dipengaruhi. Nah, sekarang di sini beliau bilang gini, nih, gimana? Nantazi'u min kulli hadhil umur al-masyhudah lana mafhumaini isnain. Ya kan? Kullun minhuma ghairul akhiru mafhuman wa ini tahada misdaqan. Dua konsep ini mahiyah ini. Wujud dan mahiyah ini berbeda sebagai konsep tapi satu sebagai misdaq. Oke? Kemudian beliau bilang para filsuf berbeda pendapat tentang keduanya. Keduanya apa? Mafhum. Konsep Gimana dong gitu. Nah, ini oke, apapun itu tentu masalah filosofis, tapi poinku sekarang adalah kita yang sedang belajar ini namanya kita membaca secara sistemik. Oke, kita tidak hanya membaca di sini aja, sambungkan dengan yang di sini di halaman keberapa ini. Sekilas kan mungkin kita nggak mikir ya, halaman 15 itu nyambung sama halaman 186 gitu. Oke. Nah, itu satu yang kalau yang tadi kalau mau memahami dengan lebih jelas argumen-argumen ini, ya oke, sekarang secara garis besar kira-kira yang dimaksud dari teks ini secara tematik katakanlah kita udah paham, kita udah coba paham atau lebih tepat kita udah coba pahami, oke, secara tematik. Nah, cuman secara historis dia sebenarnya berdebat dengan siapa sih? Ya itu Pak. Mungkin mengasumsikan dirinya sebagai Kalau saya Ya, ngerasa perdebatannya tuh ini Pak, kayak saya ngeliat Al-Lama nih motifnya ke taklikotnya si Mullah Sadra. Terus tapi bukan di level teksnya si Mullah Sadra, si Suhrawardi ini, tapi hanya di syarahnya si Mullah Sadra terhadap. Ya, ini domainnya di Asfar kayaknya beliau ininya. Gitu. Saya itu sampai ini Pak, saya mau nanya Pak. Kan kalau tadi nggak ada kemungkinan ketiga dari burhan yang akhor yang yang di atas Pak, yang pertama tadi hanya ada wujud dan mahiyah. Berarti Al-Lamah itu melihat cahaya sebagai mahiyah. Kalau bahasanya di sini nanti beliau melihat wujud itu adalah cahaya di bab berikutnya di fasal khamis itu. Annal wujud haqiqatun wahidatun musyakkikatun wa huwal mansubu ilal fahlawiyyin min hukama'il furs fal wujudu indahum li kaunihi zahiran bi dzatihi mudhiran li ghairihi minal mahiyat. Jadi wujud cahaya. Ya kan? Definisi cahaya toh ini. Zahir bi dzatihi mudhir li ghairihi. Atasnya Suhrawardi asolatul wujud. Ya, makanya. Cuman kalau dia karena sistemnya berdasarkan cahaya, mungkin asolatun nur kalau dia. Asolatun nur berdasarkan. Dan kalau pakai tamsil cahaya sebenarnya ya, ontologi dan epistemologi itu lebih nyatu gitu. Karena dia juga sekaligus kesadaran gitu. Beda dengan wujud. Yang kalau wujud kan ya kecuali nanti kalau udah sampai ittihadul aqil maqul dan seterusnya itu. Tapi kalau konsep wujud aja itu kan dominan asosiasinya objektif, konotasinya objektif. Oke. Nah, yang ini nih misalnya tadi, ya tahaqquqil haml itu. Aku jangan-jangan penyatunya itu bukan wujud tapi kesadaran. Gimana dong? Jadi kita bisa tambah opsi di sini. Mana yang asil? Wujud, mahiyah, kesadaran. Kesadaran dalam arti luas ya, idrak gitu. Gimana, bisa nggak ini jadi opsi? Aswalatul syu'ur, aswalatul idrak gitu. Sama ini Pak. Wujud zihni ini itu memang mahiyah atau memang
apa Pak? Wujud zihni itu kan karena kama sayati kan yang akan datang. Ini Ya, wujud zihni ini isinya semua memang pure magia atau memang ketika kita dapat eh, ketika kita inilah melihat objek kita akhirnya sampai ke pikiran gitu kan, itu berbekas di situ apa seperti itu gitu. ya, ya. Dia kayak bayangan dari wujud khariji aja di dalam apa? Di dalam pikiran kita. Ya, kalau di sini apa? Ya, kira-kira begitu kasarnya. Di sini beliau bilang andal ma'lum lana al musamma bil mawjud adzihni syabahul mahiyah. Ya. Atau di mana? Saya kayak ngeganggu Pak pakai term wujud zihni tuh ini mah iya atau wujud. Ya, dia lawan dari wujud ekstramental aja, ya. Jadi eksistensi di dalam mental. Ya sebenarnya itu juga eksistensi dalam pengetahuan sebenarnya. Nah, cuman nanti jadi di sini pengetahuan di frame secara ontologis sebagai suatu mode wujud begitu ya. Nah, cuman nanti yang lain bisa saja memframe pengetahuan itu bukan sebagai wujud tapi sebagai relasi, sebagai apa? Jadi dia kategori ontologinya apa gitu pengetahuan itu. Oke. Kalau beliau, wah ini babnya panjang ya, satu fasal doang padahal. Ya. Satu fasal tapi Semarhalah itu doang ya Pak? iya, iya. Tapi 10 halaman. Oke. Bagaimana? Sebentar, aku mau nyatet tadi bagaimana. Yang di Burhanun Akhor, yang Masarul Kasroh itu aku mau mencatat bagaimana kalau penyatu mahia dalam predikasi bukan wujud tapi kesadaran. Kecuali ya wujud ini diartikan bukan cuma dalam arti objektif ya, tapi juga dalam arti subjektif, penemuan. Nah, itu hal lain lagi. Cuman kalau sejauh yang kita baca, ini wujud di sini dominan arti objektifnya yang ditekankan. Nah, kalau di Syekh Akbar, Citik berulang kali bilang ahlul kasfi wal wujud. Orang-orang ahli kasyaf dan wujud gitu. Nah, wujud itu maksudnya dominannya lebih ke aspek atau dimensi subjektifnya, penemuan gitu. Berarti Pak, ini dengan adanya term wujud kharij sama wujud zihni ini udah ada indikasi bahwa ini taskik atau memang masih pembagian? Bisa taskik karena ya mungkin lebih tepat ini bisa dikerangkakan ke dalam taskik ya, karena nanti taskik itu ya dia satu tapi ada tampil dalam beragam cara baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, dalam satu arti ya wujud zihni itu nanti salah satu klaster aja dari semesta perbedaan itu. Oke. Saya kira tuh wujud zihni juga salah satu yang saya kira ya Pak, itu ada bahasanya akal faal atau alam misal itu sumber buat kita connect ke pengetahuan yang Kalau ini kayaknya lebih ke wujud zihni lebih di kita, di pikiran manusia aja. Itu mungkin nanti nyambungnya di nafsul amr istilahnya. Tapi nanti ya kita lihat di makna nafsul amr nanti ada itu. Nah, fasal samin di marhalah yang pertama ini. Oke, cukup demikian ya.
Semoga bermanfaat, semoga berkah ya. Walhamdulillahi rabbil alamin.